Oke. Ya, sebelumnya salam toleransi. Emang ada toleransi dalam agama Islam? Ada. Loh, ayat At-Taubah, surat At-Taubah ayat 29, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Tidak. Kak, bentar. Aku mau. Jika menurut hadis, jangan kamu memberi salam kepada Yahudi dan Nasrani. Kalau kamu ketemu dengan mereka di jalan, persempitlah jalan mereka. Desaklah mereka ke jalan yang sempit. Nggak ada, agama Islam nggak pernah Baik. mengajarkan. Mau saya tunjukkan, Kak Vi? Mau saya tunjukkan? Kak, Kak baca Al-Quran ya? Saya 13 tahun lamanya membaca Al-Quran. Saya habiskan waktu saya dedikasikan 13 tahun lamanya mendalami agama Islam. Jadi saya tahu betul agama Islam itu apa. Bentar Kak, aku nggak mau berdebat. Sebelumnya ini kan di sini diskusi agama. Stop menuhankan Muhammad, ya kan? Betul. Nah, sebelumnya saya mau bilang Kak, bahwa kita umat Islam tidak menuhankan Muhammad, melainkan Muhammad itu adalah nabi yang diutus Allah untuk menyampaikan kebenaran. Sudah? Selanjutnya, sebelumnya juga kan Nabi Isa juga sebagai nabi menurut agama saya. Begitu. Ya, jadi kita tanggapi tidak dulu. menuhankan Muhammad. Oke, baik. Baik. Kalau saya lihat sih dari Kak Vi masih muda, saya rasa mungkin masih mahasiswi. Saya rasa bahasa-bahasanya haruslah bahasa-bahasa akademis di universitas. Begini. Sebelum kita simpulkan apakah seseorang itu menuhankan, maka di universitas biasanya kita harus bicara dulu tentang definisi menuhankan. Saya kasih satu contoh di dalam dunia nyata. Sebelum hakim menentukan apakah Anda itu melakukan penadahan atau tidak, maka kita harus bicara dulu definisi penadahan. Apakah yang dimaksud dengan penadahan? Penadahan adalah suatu aktivitas menerima, menyimpan suatu barang yang patut diduga itu adalah hasil daripada kejahatan. Makanya banyak emak-emak nggak tahu. Ditawarin motor, harga 1 juta dibeli. Besok dijemput polisi, dia bilang saya nggak menadah. Di giliran ditanya menadah itu apa, bingung emak-emak. Nah, saya tidak mau itu terjadi dengan Kak V di sini. Buru-buru mengatakan tidak menuhankan Muhammad, tetapi tidak tahu apa definisi menuhankan. Nah, makanya saya pengen ngajak dulu Kak V di sini untuk bicara secara akademis, ya. Saya tanya, apa pengertian mempertuhan atau menuhankan? Silahkan. Ya, mengikuti ajarannya. Mengikuti ajarannya. Apakah Anda mengikuti ajaran Muhammad? Iya. Berarti Anda mempertuhan. Enggak. Loh, tadi katanya mempertuhan adalah mengikuti ajarannya. Apakah Anda mengikuti Muhammad? Anda jawab, iya. Berarti Anda mempertuhan dong, sesuai dengan definisimu. Bukan mempertuhan Muhammad. Jadi gini Kak, Silakan. kan Nabi Muhammad menyampaikan apa yang diturunkan Allah melalui Al-Quran. Begitu. Muhammad menyampaikan apa yang difirmankan Allah. Jadi pada dasarnya atau pada hakikatnya umat muslim sesungguhnya tidak mentaati Muhammad, tetapi mentaati apa yang disampaikan Allah melalui lisan Muhammad. Begitu? Begitu? Bagaimana Kak? Saya ulang ya, gini, atau kita kasih saja ayat, satu contoh ayat mempertuhan gimana? Boleh. Nanti berangkat dari situ kita akan definisikan apa itu mempertuhan, oke? Baik. Nih ya, di dalam Quran surat Al-Jathiyah nomor yang ke-23. Kalau Kak Vi mau kasih mau cek silahkan dicek ya. Surat Al-Jathiyah nomor atau surat yang ke-45 nomor yang ke-23 ya. Di sini ada kata-kata mempertuhan. Baik. Maka pernahkah kamu melihat orang
orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Berangkat dari sini, kita akan definisikan apa itu mempertuhan hawa nafsu. Apakah mempertuhan hawa nafsu itu artinya mengikuti ajaran hawa nafsu? Apakah mempertuhan hawa nafsu itu artinya menganggap hawa nafsu sang pencipta? Nah, saya mau kasih dulu definisi mempertuhan hawa nafsu. Mempertuhan hawa nafsu artinya membuat diri kita takluk, tunduk, dikendalikan, dikuasai oleh hawa nafsu itu. Setuju? Itu surah apa, Kak? Surat Al-Jathiyah atau surat yang ke-45, silakan dicek. Kalau ada Quran di situ. Ya, aku boleh tanya nggak, Kak? Apa itu? Kakak beli Al-Qur'annya di mana? Kalau di sini namanya di sini itu Amazon. Tapi saya di sini itu tidak punya Quran bahasa Indonesia. Cuman ada Quran? Di sini kalau saya buka Quran sih Quran di aplikasi. Kalau bisa, kan kakak memperdalam agama Islam kan tadi. Kalau bisa kakaknya beli Al-Quran yang ada terjemahannya. Oh ya, ini terjemahan justru yang saya baca. Ya, banyak Al-Quran di luar sana yang isinya tidak sama dengan apa yang sebenarnya. Oke, maukah berkenankah Kak Vi untuk menjelaskan mana atau terjemahan mana yang benar? Silakan dibuka. Saya nggak bisa pegang Al-Quran, Kak. Oke, kalau seperti itu nanti kita bisa bicarakan itu lebih lanjut. Makanya kita bicarakan apa yang sudah ada saja di sini ya. Ayat ini berbunyi, terjemahan silakan nanti dicek ya. Kalau terjemahan saya salah, silakan ini. Ini saya buka di tafsirweb.com. Ya, di sini dikatakan, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Silakan Quran surat Al-Jathiyah nomor 23. Mungkin saya tampilkan sebentar di sini, saya tampilkan sejenak ya. Nih ya, saya tampilkan biar kita tidak dibilang fitnah, sedikit sebentar, saya tampilkan sebentar saja. Nih ya. Kelihatan di sini? Di dalam artinya ini, nih. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Betul nggak? Terus? Nah, jadi berangkat dari sini ternyata ada juga orang yang mempertuhan hawa nafsu, betul? Betul? Ya, terus? Nah, makanya tadi saya bilang, saya balikkan lagi kamera saya sebentar. Saya balikkan lagi kamera saya. Nah, makanya tadi saya bilang, ternyata menurut Al-Quran, ada orang yang mempertuhan hawa nafsu. Ada orang yang mempertuhan yang selain daripada Allah. Ada orang bahkan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-31, ada orang yang mempertuhan para ulama. Nah makanya sebelum menjawab apakah orang Islam mempertuhan Muhammad, kita harus bicara dulu mempertuhan itu apa sih? Nah ternyata mempertuhan adalah suatu perbuatan bagaimana diri kita menaklukkan diri kepadanya. Itu yang dimaksud mempertuhan. Ketika kita melakukan keinginan-keinginan syaitan, melakukan kehendak-kehendak syaitan, menaklukkan diri kita kepada syaitan, maka menurut bahasa Al-Quran itu namanya mempertuhan syaitan. Setuju? Enggak. Tidak setuju. Baik, kalau gitu silakan. Kalau tidak setuju, berikan definisi mempertuhan hawa nafsu. Silakan. Diberikan kesempatan. Silakan. Apa itu mempertuhan hawa nafsu? Ada penjelasannya. Silakan. Cuman kalau saya jelaskan
apa ya? Yang intinya itu ada penjelasannya. Nanti saya balik lagi. Baik. Ya. Tapi sebelum balik begini Kak Fi, ada pesan sama Kak Fi begini. Di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis disebutkan bahwa wanita itu akalnya separuh. Ini Muhammad yang ngomong, tolong jangan berkecil hati. Menurut hadis, akal wanita itu separuh. Bahkan kebanyakan dari mereka itu adalah penghuni neraka. Iya. Betul kan? Jadi ketika bahkan di dalam agama Islam, wanita itu kalau sendirian itu tidak bisa jadi saksi. Kesaksian 2 orang wanita itu setara dengan 1 laki-laki. Makanya disebutkan akal mereka tidak sempurna. Gimana? Ya, nanti saya balik lagi ya, Kak. Baik, saya tunggu kalau Soalnya seperti itu. kalau langsung ngomong itu terkadang saya belibet. Oke, baik, nggak masalah. Terima kasih Jadi sudah saya mampir harus, ke sini. nulis dulu secara Baik. rinci terus balik lagi. Baik, suatu saat nanti kalau kamu sudah ada, silakan ajukan permintaan lagi. Saya kasih VVIP untuk naik ke sini. Saya kasih langsung naik di antrian pertama. Oke? Terima Kak. kasih, terima kasih Vi. Terima kasih. Selamat sore. Sorry. Ya, itulah ya teman-teman ya. Kadang-kadang banyak orang itu keburu-buru gitu loh. Keburu-buru. Saya tidak. Seperti mama kan saya sudah bilang itu umpama itu. Ada emak-emak ya kan. Bu, beli motor bu. Ini bu ada murah. 1 juta aja. 1 juta namanya emak-emak kan. Atau kan emak-emak gimana kan. Begitulah kira-kira ya. Nah lalu tiba-tiba besok datang polisi. Tok tok tok. Bu, tok tok, buka pintu bu. Ada apa pak? Ada apa pak? Ada apa saya kata? Ada apa? Bu, Anda melakukan penadahan. Saya tidak menadah. Enggak, saya nggak menadah. Ditanya, Bu, apakah menadah itu? Menadah itu apa ya pak? Nah jangan begitu. Jangan buru-buru bilang kami tidak mempertuhan Muhammad. Ditanya mempertuhan apa? Kalian tidak tahu. Gitu loh. Jadi jangan begitu ya teman-teman ya. Jadi apalagi kita ini kalau bicara hal-hal yang akademis itu sebelum kita menyimpulkan sesuatu kita bicara dulu definisinya. Begitu loh ya. Seperti itu.